Halo, selamat siang pendengar. Kita berjumpa dalam obrolan Maksi di siang. Nasional atau sedunia. Ya, tahun ini peringatan yang ke-76. Nah, ini nih di siang hari ini kita pun juga akan coba mengupas begitu ya. Salah satunya adalah hak untuk memperoleh kesehatan. Karena saya pun juga sudah bergabung bersama dengan Ibu Kristina Dwi Eni BSST selaku PJ Promosi Kesehatan RSUD Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Bu Kris. Halo, selamat siang Mbak Erna. Apa kabar? Sehat selalu seperti Bu Kris siang hari ini ya. Iya ini seger ya. Eh, Hujan nggak sih di eh, sana? di sini. Kalau di dalam studio enggak Bu? Oh jelas nih. Sempat, sempat ya di luar sana tadi hujan, sekarang Mm-mm. sudah reda. Kalau di seputar Sleman, seputar RSUD Sleman, Iya, ini di luar, mendung aja sih. Habis oh, hujan mendung. tadi ya. Hmm, meskipun ada yang mengatakan mendung nggak berarti hujan, tetapi bukan berarti terus nggak bawa mantel ya Bu ya, jas Tetaplah. hujan, payung gitu, karena Iya, lagi musim hujan. oke, iya. Baik, Bu, ini kita akan coba mengupas mengenai hak memperoleh kesehatan dalam rangka Hari Hak Asasi Manusia Sedunia Mm-mm. atau internasional nih, Iya. 2024. Mungkin di awal bisa juga disampaikan mengenai HAM sendiri nih Bu ya, terutama hak untuk memperoleh kesehatan itu seperti apa Bu Kris? Oke, sebelumnya kita sapa dulu. Selamat siang Mitra Sehat dan pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Hari ini RSUD Sleman ini sedikit out of the box nih. Kita biasanya Iya, ini kenapa nih hari ini ngomongin hak asasi gitu iya, ya. iya. Iya, tanggal 10 November 10 Desember. Desember ya merupakan peringatan hak asasi manusia. Kemarin kita ngobrol sama teman-teman, kita mau ngisi apa nih di RRI, ngobrol untuk Mm-mm, Maksi besok mm-mm, siang. Kenapa nggak kita angkat aja hak asasi manusia, kan besok hari hak asasi manusia nih kayak gitu ya. mhm, Kalau sebenarnya hak asasi manusia apa sih ya? Hak asasi manusia kalau menurut ini kita ke ke klausul gitu yang seperti yang mm-mm, ditetapkan oleh PBB ya. Karena kita ya, kiblatnya menggunakan PBB mm, bahwa hak asasi manusia merupakan hak hakiki yang mestinya didapatkan oleh tiap-tiap manusia. Sebenarnya ada 30 hak asasi yang mm-mm, dideklarasikan dalam DUHAM, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dideklarasikan di Paris waktu itu. mm-mm, Sedikit kembali ke sejarah iya, tanggal 10 Desember 48 yang kemudian ditetapkan bahwa tanggal 10 Desember ini merupakan hak asasi hari hak asasi manusia. Dan untuk temanya sebenarnya nggak nggak menyinggung-nyinggung amat terkait dengan kesehatan sih Mbak Erna. Jadi mhm, tahun ini sebenarnya PBB mengusung tema Our Right, Our Future Right Now gitu ya. Kalau mhm, dari ulasannya memang tema ini menyoroti bagaimana hak asasi manusia dapat menjadi solusi di tengah berbagai krisis global yang sekarang kita alami. Hak asasi manusia dipandang memiliki peran yang signifikan yaitu sebagai kekuatan preventif untuk mencegah konflik dan pelanggaran sebelum terjadi sebagai mekanisme protektif yang memberikan perlindungan hukum bagi individu dari berbagai bentuk penyalahgunaan. Jadi selama kemudian masing-masing kita memahami hak dari tiap individu, maka memang kemudian pelanggaran-pelanggaran itu tidak akan terjadi. Dan kita ketahui untuk yang sekarang memang banyak sekali konflik ya di dunia ya, di global di luar sana. Semoga di Indonesia tetap adem ayem aja sih. Nah, mhm, ada 30 hak yang tadi saya sampaikan, termasuk ada hak beragama, hak,
hak atas asas praduga tak bersalah, maka kemudian kalau di bagian hukum tetap harus ada pembela dan sebagainya. Kemudian hak beraktivitas pun, bahkan hak bepergian ke negeri lain. Nah, kemarin tuh kita ngobrol tentang kalau di RSUD Sleman ini memang kita kan merupakan fasilitas layanan publik ya, yang mempunyai pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Nah, ini yang harus kita pahami, kita fasilitasi untuk pemenuhan hak asasi baik pelanggan internal maupun eksternal. Begitu Mbak ya. Iya, pelanggan internal itu apa dan eksternal itu apa, Ibu? Nah, ini pelanggan internal itu ya di kita ya, kalau RRI mungkin ya segenap pegawai. Kalau di RSUD Sleman ya baik pegawai ASN maupun yang outsourcing, semua yang sebagai disebut pegawai yang berkarya untuk pelayanan merupakan pelanggan internal. Nah, kalau pelanggan eksternal memang jelas ya dari baik, luar ya. Baik mitra, benar-benar pasien umum. Ya, mitra bisnis maupun pasien. Dan juga kalau pasien itu pasti tidak sendiri ya, ada keluarganya, ada pengantarnya yang mereka mempunyai tuntutan untuk pelayanan bukan sebagai pengguna kesehatan tapi sebagai pengunjung kayak gitu. Oke. Iya. Nah, lantas apa yang sudah dilakukan oleh pihak layanan kesehatan sendiri untuk bisa memberikan layanan kesehatan yang memadai ini ya, Bu Kris ya? Ya. Memang kita semua kan memperoleh atau mempunyai hak memperoleh kesehatan tadi, Bu Kris. Betul. Nah, sebenarnya sudah nggak kurang-kurang ya pemerintah itu dalam memberikan atau menjamin kesehatan masyarakat kita ya. Kalau RSUD Sleman sebagai rumah sakit pemerintah, maka memang kita menjadi salah satu andalan untuk para pengguna jaminan kesehatan nasional, atau kalau dulu biasanya secara umum orang menyebut BPJS kayak gitu ya. Ya hampir 90% sih pengunjung atau pasien RSUD Sleman itu menggunakan BPJS. Dan ini kalau dulu mindset bahwa wah pakai BPJS sih ora dilayani ora, nah kayak gitu kan ya. Tapi sebenarnya itu merupakan persepsi ya menurut saya, karena kita sebagai dari sisi sebagai peserta mestinya kita harus mengetahui hak-hak kita. Tentunya sebagai seorang peserta JKN, hak yang bisa diperoleh termasuk pengobatan ya. Kalau yang di rumah sakit pengobatan itu apa saja sih yang bisa dijamin saat saya menggunakan jaminan kesehatan ini. Nah, ini sering terjadi miss karena kesannya saat kita datang ke fasilitas pelayanan itu kemudian loh kok nggak dapat fasilitas yang itu karena aku pakai BPJS kayak gitu. Nah, kalau di antara teman-teman pelaksana pelayanan menjadi sebuah kewajiban bagi teman-teman untuk memberikan informasi. Nah, terakhir kemarin itu untuk pengunjung IGD. Nah, IGD itu ada kesepakatan bahwa yang namanya instalasi gawat darurat itu harus sungguh-sungguh yang masuk kriteria kegawat daruratan. Kalau tiba-tiba demam pada malam hari, ternyata ini nggak masuk kriteria untuk jaminan kesehatan, itu kan menjadi salah tangkap ya dari di RSUD Sleman nggak bisa. Nah, seiring dengan pemenuhan hak ini ada sebuah kewajiban rumah sakit negeri bahwa kita menyediakan pelayanan sesuai arahan kementerian ya. Kalau yang terakhir ini kan memang kita di KJSU kanker, jantung, stroke dan urologi ini yang
yang diprioritaskan untuk pelayanan nasional dan diupayakan bahwa di RSD Sleman dimungkinkan untuk memberikan pelayanan tersebut. Nah, terkait dengan hak asasi tadi, bahwa kita tidak membeda-bedakan itu memang sudah seharusnya menjadi sebuah habit, sebuah budaya di mana tenaga kesehatan kan juga disumpah ya sebelum tidak boleh membedakan warna kulit, status sosial dan seterusnya. Nah, ini yang semoga hari ini akan menjiwai teman-teman pelayanan bahwa kita adalah pelayan untuk pemenuhan hak pasien kayak gitu. Nah, itu untuk yang eksternal kira-kira seperti itu ya, akan menjadi semangat pelayanan kayak gitu Mbak Erna. Mungkin bukan hanya di RSD Sleman ini ya untuk mesti di pelayanan kesehatan yang lain juga ya, tempat-tempat pelayanan kesehatan yang lain. Pelayanan publik terutama ya. Iya. Nah, ini tadi kan Bu Kris juga menyampaikan untuk mendapatkan hak kesehatannya, ini ada beberapa pasien yang juga masuk melalui IGD gitu. Ya. Tapi kan harus sungguh-sungguh masuk kriteria kegawat daruratan. Betul. Nah, kita butuh tahu nih Bu Kris, kali-kali yang masuk kriterianya itu seperti apa sih Bu? Oh ya, ini perlu buka KPN ya? Ya boleh. Boleh Bu Kris ya. Iya, supaya kita tahu, paham gitu kalau misalnya ada yang sakit. Iya. Nah, betul banget seperti perlu kita ketahui kapan sih kita boleh menggunakan BPJS di IGD kayak gitu ya, di instalasi gawat darurat. Yang pertama tadi tentunya ini masuk kriteria gawat dan darurat. Nah, itu yang seperti apa kayak gitu. Sebentar, kita buka BA dengan BPJS yang kemarin terbaru, meskipun ini memang masih dikomunikasikan di antara pengambil kebijakan. Nah, yang pertama adalah mengancam nyawa ya, seperti perdarahan, kemudian status kesadaran seseorang, status pernafasan. Kalau di teman-teman IGD itu ada penilaian triase namanya. Jadi nanti akan dinilai oleh teman-teman pelaksana triase apakah ini masuk gawat, apakah ini darurat atau tidak gawat maupun tidak darurat. Kemudian membahayakan diri dan orang lain. Misalnya pada kondisi penyakit menular ya, taruhlah TBC, itu bisa dalam kondisi kegawat daruratan bisa masuk di pelayanan IGD. Kemudian yang tidak kalah penting adalah gangguan jalan nafas, sesak nafas, asma, ataupun gangguan saluran pernafasan yang lain, misalnya tersumbat ya, akibat tersedak yang kemudian itu kondisi yang mengancam nyawa akibat penutupan jalan nafas. Kemudian penurunan kesadaran. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa kondisi penurunan kesadaran ini akan ada penilaian GCS. Kalau teman-teman kemarin, nah GCS itu kan Glasgow Coma Scale, status kesadarannya. Kalau kita sadar seperti ini kan 15. Tapi ternyata bisa masuk IGD itu kalau 8. Nah, 8 itu sudah merem-merem, dibangunin sudah susah, Wah. Ini kalau sementara kalau dia muntah-muntah yang kemudian dehidrasi itu kan ya itu termasuk, ternyata termasuk untuk gangguan hemodinamik, shock, sumbatan darah, diare karena maupun muntah yang kehilangan cairan berlebih, ini juga bisa ditanggung di BPJS. Kemudian memerlukan tindakan segera seperti serangan jantung ataupun serangan stroke. Stroke dan jantung ini merupakan emergensi karena memang kondisi angka stroke di Indonesia memang sangat tinggi, dan diharapkan untuk stroke pada non perdarahan itu bisa ditata laksana kurang dari 3,5 jam. Yang di mana-mana kalau sekarang ada code stroke itu ya. Jadi stroke serangan kurang dari 3,5 jam. Kalau non perdarahan itu masih bisa dilakukan terapi trombolisis. Jadi tadi ada gangguan kesadaran,
gangguan hemodinamik atau status cairan tubuh, kemudian sesak nafas ya, kemudian perdarahan, satu lagi kegawat daruratan yang membahayakan orang lain, serangan jantung dan stroke emergency. Ini tentu akan menjadi sebuah indikasi untuk pertolongan di gawat darurat. Meskipun saat saya datang ke IGD tanpa gawat daruratan, tidak akan didiamkan saja, tetap akan ada pertolongan. Tetapi yaitu jaminan kesehatan dengan BPJS, dari BPJS tidak memasukkan kriteria yang saya alami itu untuk menjadi tanggungan di klaim pembayaran dengan jaminan kesehatan BPJS tersebut, kayak gitu Mbak Erna. Oke. Jadi memang ada kriteria-kriteria sakit tertentu yang masuk ke gawat daruratan tadi ya Bu Kris ya? Iya betul. Jadi ada istilah false emergency gitu yang tidak ditanggung dengan pembiayaan BPJS ini. Iya. Mau ternyata digolongkan ini gawat darurat, digolongkan tidak, semuanya dapat pelayanan kesehatan tetap ya? Tetap itu kewajiban ya, kewajiban sebagai pemberi pelayanan kesehatan pada masyarakat kayak gitu. Oke Bu. Wah ini meskipun ditanggung begitu, tapi yang namanya kesehatan itu tetap mahal juga ya Bu ya? Lebih mahal dari sakit loh ya? Nah berkaitan dengan mahalnya seperti ini memang kita itu banyak diajari ya. Ini berkembang sedikit keluar dari hak asasi. Jadi kalau kita punya hak, kita juga mestinya punya kewajiban ya. Kalau kita punya hak untuk diobati, maka mestinya kita punya kewajiban untuk memelihara. Nah, sebelum kita sakit, kalau dulu ada istilah mencegah lebih hemat daripada mengobati gitu ya, itu kayaknya memang masih gitu ya? Masih berlaku sampai sekarang ya. Maka kemudian ada berbagai kegiatan Germas, gerakan masyarakat hidup sehat, kemudian PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Germas ada cerdik, cek kesehatan berkala, menyahkan asap rokok, lakukan exercise secara rutin 150 menit per minggu, kelola diet dengan kalori seimbang, istirahat yang cukup, dan tentunya kelola stres. Nah, ini kalau kita lakukan saat belum terjadi penyakit atau kemudian kita lebih aware terkait dengan deteksi dini yang mungkin muncul, maka insya Allah kita akan tidak menjadi jatuh ke sakit ya. Contohnya untuk cek kesehatan berkala itu kan kadang-kadang satu dua alasan seseorang aku merasa sehat kayak gitu ya. Satu karena eman-eman karena merasa sehat. Yang kedua itu takut untuk tahu. Pastinya nanti waduh gitu. Waduh, mungkin aku hipertensi terus kayak gitu kan. Padahal sebenarnya kalau seseorang itu kemudian tahu dikelola, akhirnya kan kemudian apa sih penyebabnya, itu akan membuat kita menjadi lebih awet, apalagi untuk exercise yang mudah, murah dan bisa kita laksanakan kayak gitu kan, akan membuat otot kita menjadi lebih kuat, menjadi sel kita menjadi lebih muda, jantung juga menjadi lebih fresh kayak gitu. Ingat Mbak ya? Iya. Oke, artinya cek kesehatan secara berkala yang ada di pelayanan kesehatan ini pun juga sebagai salah satu cara juga supaya masyarakat bisa memperoleh hak kesehatan tadi ya Bu ya? Iya betul. Hanya untuk medical check up ini memang belum di cover dari BPJS. Semoga nantinya akan menjadi program nasional, entah di presiden yang sekarang mungkin ya. Jadi kita bayar iur nggak pernah sakit, tapi mungkin boleh mendapatkan fasilitas untuk medical check up gitu ya. Halo pemerintah. Semoga didengar ya. Iya, semoga didengarkan gitu ya. Baik Bu Kris, ini di akhir perbincangan kita siang hari ini dalam Dialog Maksi, mungkin layanan-layanan kesehatan kembali bisa disampaikan di RSUD Sleman seperti apa, tentu untuk memberikan hak kesehatan pada masyarakat kita, Bu Kris. Baik. Mitra sehat dan segenap pendengar RRI, mari kita peduli dengan kesehatan kita supaya hak akan kesehatan kita pun bisa kita penuhi secara mandiri
bukan dari orang lain. Mari kita peduli dengan kesehatan kita penuhi kesehatan kita. Silahkan untuk medical check up bisa di RSUD Sleman, sedikit iklan nih, boleh juga. Jadi RSUD Sleman melayani untuk pemeriksaan kesehatan sebelum Anda sakit maupun sesudah Anda sakit. Ingat selalu untuk cerdik, cek kesehatan secara berkala, nyahkan asap rokok, lakukan exercise 150 menit setiap minggunya, dan kelola diet dengan kalori seimbang, istirahat cukup, jangan lupa. Dan tentunya yang terakhir, kelola stres dengan baik. Ini salah satu sumber untuk menjaga kita terkait dengan mental health. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Salam sehat, sangat bermanfaat. Dan tadi satu hal yang saya kutip juga dari Bu Kris, biasanya kan kita bilang mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ternyata harus dibenarkan juga ya, mencegah itu lebih hemat daripada mengobati. Gitu ya, Bu? Betul banget. Iya, baik. Bu Kris, terima kasih. Selamat siang. Nah, pendengar, itu tadi Ibu Christina Dwi Eni BSST, PJ Promosi Kesehatan RSUD Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Hak memperoleh kesehatan dalam rangka Hari Hak Asasi Manusia Internasional 2024.